Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan manfaat dengan hadirnya bulan suci Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah. Sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang ringkas ini kami ingin mengajak semuanya untuk merenungkan satu ungkapan bahwasanya syahrul Ramadan adalah syahrul jihad. Bulan suci Ramadan adalah bulan jihad. Bulan jihad ada yang memberikan makna jihad internal dan eksternal. Jihad yang kaitannya dengan dakhili dan jihad yang kaitannya dengan khariji. Dakhili itu adalah internal, yang khariji itu adalah eksternal. Ya. Yang kaitannya dengan internal lebih kepada wallahu a'lam mujahadatu al-hawa, yaitu kita memerangi hawa nafsu kita. Nafsu diakibatkan oleh batnun, ya, perut kita. Nafsu diakibatkan oleh farjun, kemaluan kita. Dua-duanya ini bisa dikendalikan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Ya. Dengan puasa, maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam ketika menasihati para pemuda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah punya kemampuan, ya, ada bekal, hendaklah menikah, ya, menikah. Dan seterusnya. Kemudian terakhir Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa ini bisa menjaga kemaluan. Artinya dengan puasa berkuranglah potensi-potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh kemaluan. Demikian juga mujahadah, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman yang itu juga menjadi sumber daripada hawa nafsu. Dikatakan juga bahwasanya jasad kita ini adalah markabus syayatin. Nah, Insya Allah ya, kalau markab itu artinya kendaraan. Jasad kita ini menjadi kendaraannya setan. Kendaraan itu, kalau setan supirnya, ya, kalau kita yang menyupiri ya enak ya, terserah kita. Tetapi kalau setan yang jadi supirnya kendaraan itu, ya pastilah ya dibawa ke tempat-tempat yang dimaui oleh setan, ya, tempat-tempat maksiat. Ya. Jadi kaki kita itu karena sudah dikendalikan oleh setan, ya, menjadi kendaraannya setan, maka akan dibawa kepada melangkah ke tempat maksiat. Tangan kita juga demikian, ya. Walaupun berdasi, jamnya, mereknya apa gitu ya, mahal sekali, ke kantor pakai Mercy, ya. Kemudian duduknya di kursi yang empuk, ya. Itu kok masih korupsi gitu. Oh masih korupsi. Itu karena jasad dia itu dikendarai oleh setan. Jadi setan itu yang jadi supirnya. Nah, oleh karena itu dengan bulan suci Ramadan ini sebenarnya ketika
kita membatasi diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri itu, ini kita ingin mengistirahatkan supir yang jahat ini ya. Supir yang jahat ini adalah setan. Kita harus mengendalikan. Nah, itu namanya mujahadah. Makanya syahrul Ramadan ini syahrul jihad dalam arti internal, dakhili, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermujahadah. Sungguh-sungguh bermujahadah. Malam kita tidak banyak tidur ya, harus tilawatul Quran, qiyamul lail, dan nikmat ya di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Baca Al-Quran itu nikmat sekali. Sholat malam itu nikmat sekali ya, Masya Allah. Ini di bulan suci Ramadan luar biasa. Dan kita nggak eman-eman dengan uang yang ada pada kita. Ini di bulan suci Ramadan loman kita jadinya, dermawan. Nah, walaupun kalau di bulan yang lain sepertinya sulit kita bisa mengeluarkan itu semuanya, tapi dengan bulan suci Ramadan ini luar biasa Allah bantu kita untuk bermujahadah. Mujahadah secara internal, artinya diri kita ya, mudah-mudahan saja sukses ya kita dalam bermujahadah di bulan suci Ramadan dengan mengalahkan musuh kita. Apalagi setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang marodatus syayatin ya, sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, jihad dalam arti kata eksternal, melawan musuh-musuh yang eksternal. Musuh, benar-benar musuh. Ada sebuah pertanyaan, apakah ada ya di bulan suci Ramadan ini yang kaitannya dengan kegiatan fisik yang seperti itu dalam sejarah ya, yang memerlukan kekuatan fisik? Perang zaman dahulu mungkin beda dengan perang zaman sekarang, walaupun perang zaman sekarang ya tetap capek ya, apalagi zaman dahulu the battle ya, artinya fight-nya itu satu lawan satu, atau mengendarai kuda, mengendarai unta, jalan kaki berkilo-kilo, begitulah ya, memerlukan fisik yang sangat kuat. Nah, ini ternyata dalam sejarah yang terukir di catatan sejarah kita umat Islam, di zaman Rasulullah SAW saja paling tidak ada 2 peristiwa besar ya, yang dicatatkan oleh para sejarawan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Yaumal Furqan, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Yaumal Furqan, hari pembeda antara yang hak dengan yang batil, yaitu Perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bayangkan ya, perang terjadi di bulan suci Ramadan, yang para sahabat-sahabat dan Rasulullah yang jumlahnya 313 orang melawan 1000 orang. Dan saat itu persiapan perang tidak ada, persiapannya hanya untuk menghadang kafilah saja, sehingga nggak ada persiapan senjatanya lengkap untuk perang, itu tidak ada, apa adanya. Tapi oleh Allah tidak pulang dulu ke Madinah ngambil senjata kemudian, nggak begitu, langsung saat itu juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musuh, yaitu kaum kufar dari Mekah saat itu. Terjadi di bulan suci Ramadan, karena ini semuanya skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasulullah SAW pada perang Badar. Dan luar biasa, Rasulullah sampai berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi ya, sampai sorbannya jatuh di samping Rasulullah Abu Bakar. Rasulullah doa sampai di antara isi doanya itu, ya Allah, kalau seandainya pasukan ini kalah, falan tu'bad fil ardi abadan, engkau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi. Sampai seperti itu doanya Rasulullah. Sampai Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah, pasti engkau akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Benar, akhirnya Allah kirim bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh musuh ya. Tapi semuanya mereka dalam kisahnya itu melihat ya, ada orang yang pakai pakaian serba putih ya, tiba-tiba saja kepala mereka terpenggal, tiba-tiba saja jari jemari mereka itu terpotong, ya itu ternyata adalah pasukannya Jibril alaihissalam ya, dimenangkan oleh Allah. Yang kedua, peristiwa Fathu Makkah. Masya Allah, kalau Badar ini di awal-awal Islam ya, baru saja Rasulullah hijrah dari Madinah di tahun kedua Hijriah.
Fathu Makkah ini di tahun ke-7 atau tahun antara 78 Hijriah ya. Di akhir-akhir Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, 4 tahun menjelang Rasulullah wafat. Dan ini juga ma'rakah hasimah ya, pertempuran yang menentukan betul-betul. Setelah itu kekufuran di Mekah tidak bangkit lagi sampai sekarang kan gitu ya, dengan ditaklukkan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Itu terjadi kapan? Di bulan suci Ramadan ya. Jadi bulan suci Ramadan itu bukan syahrun kasal ya, bukan bulan untuk tidur saja ya, bukan bulan untuk leha-leha nyanten, enggak, ternyata bulan jihad ya, syahrul jihad. Nah, terjadi peristiwa itu bukan hanya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah juga terjadi. Ada perang Qadisiyah, itu juga terjadi di bulan suci Ramadan ya. Kemudian pembukaan Eropa yang pertama kali yaitu di Andalus ya, itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian ada peperangan yang untuk merebut mengalahkan pasukan Tartar kalau nggak salah ya, di Ain Jalut, itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi peristiwa-peristiwa besar yang ada dalam sejarah Islam itu terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya mereka berjihad di situ. Nah, ini jihad dalam arti kata melawan musuh eksternal yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ya, mereka musuh-musuh Islam ini tidak akan diam ya. Tidak akan diam sampai hari kiamat. Mereka tetap akan menghendaki, yuriduna ayyudfi'u nurallah ya. Mereka menghendaki supaya cahaya Allah ini padam ya. Cahaya Allah ini padam, artinya cahaya Islam, karena Islam yang dibawa oleh para nabi ya, wabil khusus tentunya Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah meninggalkan kita, ajaran Islam masih tetap ada. Nah, mereka menginginkan Islam ini yudfi atau yantofi itu padam ya. Mereka ingin itu dengan berbagai macam upaya ya. Sehingga kalau ada muncul para da'i, para mujahid, mereka yang ingin menegakkan kebenaran Islam di mana saja, pasti akan ada yang menentang. Itu memang sudah seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan al-jihadu ma'adin ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengatakan la yazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang terus-menerus memperjuangkan kebenaran sampai nanti datangnya hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi bulan puasa ini, syahrul Ramadan ini adalah syahrul jihad ya. Apa cita-cita para mujahidin setelah mereka itu wafat di medan pertempuran ya. Kan dalam sebuah hadis qudsi atau hadis ya yang sahih, Rasulullah menceritakan kepada kita, suatu saat Allah bicara kepada para syuhada ini. Nah, ditanya kepada mereka, "Madza turid?" Bahasa saya ini ya, apa yang kalian inginkan? Ya Allah, bukankah sudah Engkau muliakan kami dengan ini, dengan ini, dengan ini, macam-macam lah yang Allah berikan kepada para syuhada ya, mereka yang meninggal di medan pertempuran. Allah berikan macam-macam. Tapi ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali ditanya. Ketika mereka ditanya seperti itu, madza turid ini, apa yang kalian inginkan? Maka mereka menginginkan satu, ya Allah, kembalikan ruh kami. Kembalikan kami ke dunia, bukan untuk berfoya-foya ya, bukan untuk mencari kesenangan duniawi, tidak. Untuk apa? Untuk bertempur kembali ya. Dikembalikan untuk bertempur kembali supaya mendapatkan kemuliaan yang lebih baik lagi daripada yang sedang yang mereka dapatkan saat itu. Masya Allah, itu cita-cita para mujahidin. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, dalam ayat yang lain amwata bal ahya, jangan dikira mereka meninggal tapi mereka hidup ya. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Masya Allah ya, ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemudian para ulama dari pengertian jihad yang salah satunya itu adalah
kital, ya, pengertian jihad nauknya itu jenisnya adalah pertempuran di medan perang, dan ini akan terus berlangsung, ya. Di negeri kita mungkin tidak ada, tetapi di Palestina ada. Di tempat lain umat Islam secara fisik ya berhadapan dengan musuh itu ada, ya. Tetapi ada jihad medan yang lain, itu yang dikatakan oleh para ulama, ya. Ada jihad yang juga penting. Yang penting tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Ini tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan kebenaran Islam. Dengan apa? Dengan macam-macam. Kalau bagi para guru sekarang ini jihadnya adalah mendidik anak muridnya. Masya Allah, bagaimana tidak jihad, ya, mendidik murid-murid dengan online ini. Ujiannya berat sekali bagi para guru-guru, ya. Masya Allah, ulahnya anak-anak kan macam-macam kalau sudah masuk ke ruang Zoom itu mungkin, ya. Belum lagi kalau dikasih PR dikerjakan apa tidak, ya. Paham apa tidak, ya, lainlah dengan kalau offline gitu, ya, pasti lain. Ini perlu. Nah, ini jihadnya para guru itu adalah mendidik anak-anak. Mendidik itu tentunya ingin merubah dari yang tidak baik menjadi baik, kan gitu, tidak sama, ya. Awalnya tidak baik tambah nggak baik, itu namanya nggak mendidik, kan begitu, ya. Tetapi kenyataannya kan begitu. Ada anak-anak kita yang kita suruh ini suruh kok tambah suwe, bukan tambah baik tapi tambah nggak karu-karuan gitu, ya. Nah, ini yang penting guru, ya, siapapun kita tidak ditanya hasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayanya apa? Jihadnya itu apa? Mendidiknya itu maksimal apa tidak? Ini guru. Kalau mereka yang terjun di dunia jurnalistik, ya, jihadnya sekarang ini yang menyebarkan konten-konten yang mengajak kepada kebenaran Islam. Nah, di London itu ada base, ya, ini diviralkan oleh sahabat-sahabat, tulisannya di belakang, ya. Nah, itu ada tulisan kalau tidak salah apa namanya, pisau tidak bisa memotong Ismail, api tidak bisa membakar Ibrahim, lautan tidak bisa menenggelamkan Musa. Nah, siapa yang melakukan? Ya, itu singkat, kata-katanya itu singkat, ya, dalam bahasa Inggris, kan, ya. Siapa yang melakukan? Jawabannya itu adalah Allah. Nah, jadi ini Masya Allah, ya, ini orang jurnalistik itu paling pinter dalam membuat konten-konten daripada membuat konten yang nggak karu-karuan, kan. Sekarang ini aneh juga, ya, yang ngetren di kalangan anak milenial itu yang nggak karu-karuan itu, ya, yang layan kalau menurut saya, ya, nggak ada manfaatnya, tapi yang like itu jutaan orang. Bagaimana ini, ya? Apa yang ada dalam otak pikiran anak-anak kita, ya? Sesuatu, ya, masa orang baru nikah menceritakan malam pertamanya begitu, ya, di share kemudian di like sampai jutaan orang. Apa manfaat daripada itu? Kan bisa jadi tidak ada nilai pendidikannya, tetapi justru itu yang disukai. Maka ini bagaimana merubah paradigma ini jihadnya para jurnalistik. Mereka yang berkecimpung di dunia itu harus punya cara, ya, bagaimana merubah paradigma anak muda yang disuka itu akhirnya Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran, kata-kata hikmah, ya, kata-kata yang luar biasa yang istilahnya nanti tersimpan dalam hati, sehingga berdampak kepada perbuatannya sehari-hari. Jihadnya para petani, para pedagang, ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang Allah berikan sekarang ini, ya. Nah, jihadnya para politisi, nah, ini para politisi, ya, ini Anda semuanya sedang berjihad. Kalau dia seorang muslim, sebenarnya peluang jihadnya lebih besar, sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan secari kertas yang ditandatangani oleh gubernur, nah, itu lokalisasi di Surabaya, di Jawa Timur ini bisa tutup semuanya, kan begitu. Karena ada instruksi dari gubernur, semua lokalisasi di Jawa Timur harus tutup mulai tanggal sekian. Wah, akhirnya yang bergerak siapa? Para polisi, kan. Nah, aparat bergerak untuk menutup lokalisasi-lokalisasi yang merusak itu
diraihnya dengan apa? Dengan politik sekarang ini, ya. Ya, jadi jihad betul di medan siasa nih, di medan politik ini jihad. Maka jangan disia-siakan panjenengan semuanya yang sedang menjadi gubernur ataupun menteri ataupun anggota dewan, ya, baik itu di pusat, provinsi ataupun di daerah, itu kesempatan untuk mengaktualisasikan makna jihad dalam Islam di medan siasa, yang tentunya frame-nya itu adalah hirasatud dunya wasiyasatu hirasatud din wasiyasatu dunya. Frame-nya itu adalah menjaga keberlangsungan agama. Karena agama kita adalah agama Islam, ya kita menjaga keberlangsungan ajaran Islam di negeri kita yang kita cintai ini. Jangan sampai terabaikan ajaran Islam, ditinggalkan oleh pemeluk-pemeluknya, ya. Bukan ditaati malah ditinggalkan. Ini yang paling bertanggung jawab diantaranya adalah para politisi. Kenapa kok umat ini yang harusnya diarahkan untuk semakin komitmen dengan ajaran agamanya, tapi semakin jauh dari ajaran agamanya? Jangan-jangan kita punya kontribusi di situ, ya. Kemudian juga khirasatu ad-din wa siyasatid dunya, ya, mensiasati dunia ini, mengatur orang, ya. Ya, jadi yang bertengkar didamaikan, yang lapar dicarikan makan, orang-orang miskin dicarikan pekerjaan, ya. Kemudian para nelayan yang kesulitan bahan bakar untuk melaut, itu bagaimana caranya supaya mudah mendapatkan, ya. Jangan jadi politisi hanya di belakang meja, duduk di kursi empuk sementara rakyatnya sengsara. Apalagi zaman sekarang ini sudah ribuan orang di PHK karena memang bosnya juga lagi pusing gitu, ya. Pemasukan dari mana, ya. Saya paling terpukul, ya, dapat informasi itu misalnya orang-orang yang bekerja di travel, dunia travel ini, pariwisata. Siapa yang mau diangkut nggak mau pergi gitu, ya. Kemudian mau pergi juga nanti di sana nggak bebas, jadi akhirnya juga orang masih, tapi akhirnya masyarakat sudah mulai jenuh gitu, ya. Sekarang sudah mulai bangkit kembali, tetapi setahun tidak ada pemasukan, ya. Kami sendiri yang mengurus pondok itu merasakan betul, ya, bagaimana Bapak Ibu wali santri ini kesulitan keuangan, ya, untuk membiayai anak-anaknya yang sedang mondok. Ini dampak. Maka jihadnya para politisi adalah bagaimana mencarikan solusi itu semuanya. Nah ini, jadi jangan merasa enak sendiri atau merasakan enaknya sendiri, kemudian yang lain rakyatnya sengsara. Ini medan jihad. Oleh karena itu momentum Ramadan ini adalah syahrul jihad bagi kita, ya. Jihad, ya, melawan macam-macam tadi itu. Kemiskinan tetap ada, tapi jangan sampai kita menciptakan banyak kemiskinan karena ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Ya, ini jihad, ya, jihad dalam bidang siasa dan lain sebagainya, ya. Kami yang di pondok misalnya, ya, jihadnya ini sedang mengajari santri-santri, ya, agar supaya pulang mendapatkan bekal ilmu yang bagus, akhlak yang mulia, ya, sehingga menjadi generasi penerus yang akan kita tinggalkan. Maksudnya kita akan meninggalkan mereka dalam keadaan mereka yang akan menjaga perjuangan kita, ya, akan ikut memperjuangkan Islam ini di bumi yang kita cintai ini, ya. Dan karena Islam ini rahmatan lil alamin, ketika Islam itu jaya di Indonesia pasti akan berdampak positif kepada seluruhnya, baik itu manusia ataupun yang bukan manusia, ya. Alam akan terjaga karena ajaran Islam memerintahkan itu, ya. Tidak sembarang kita potong sana potong sini tanpa ada keperluan, itu kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada hewan-hewan yang dilarang dibunuh oleh Rasulullah SAW, ya. Itu pasti ada manfaatnya untuk menjaga kelestarian. Kita kadang-kadang melihat apa ditendang, dipijak, ya, padahal tidak perlu. Ini kalau memang yang dibenarkan dibunuh, ya dibunuh, tapi jangan rakus kan gitu, ya. Akhirnya Masya Allah, ya, orang lain tidak bisa makan ayam, tapi di tempat lain ayam dimusnahkan, gitu, ya.
Karena nggak ada keseimbangan, ada ketimpangan yang luar biasa. Banyak orang yang nggak bisa makan ayam, tetapi begitu harga ayam anjlok dan sebagainya, itu ayam bisa dimusnahkan oleh pabrik-pabrik atau petani-petani yang ini memelihara ayam ini karena tidak ada keseimbangan. Itu jihad juga kita. Ya. Jadi momentum bulan Ramadan ini mudah-mudahan ya menjadikan kita semakin komitmen ya dengan jihad secara internal dan jihad secara eksternal yang maknanya insya Allah sangat luas itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.